Di hari Minggu ini kita akan repair si chassis. Nah, dia kalipernya ya macet. Jadi kampas remnya tuh neken terus gitu. Yang bikin ini panas. Kalipernya juga panas ya. Nah, itu nggak enak banget dipakainya. Jadi kita akan beresin di hari ini. Kita coba buat bongkar-bongkar dulu dan ngelihat bagian dalamnya, semoga nggak kenapa-napa ya, dan semoga cukup dibersih-bersihkan aja terus bisa jalan lagi. Yuk stay tune aja. Ini di sini saya mulai dari buka baut yang ada di kalipernya ya, baut yang megang si kampas rem. Motor itu harus dibersihin. Habis itu saya copot baut yang megang brake kalipernya. Ini bautnya pakai baut bintang, ukurannya saya lupa ya. Nah, ketika udah copot semua, kita bisa lanjut copotin bagian-bagian yang lainnya. Oke, ini udah berhasil dilepas ya. Nah, jadi udah berhasil dilepas. Terus ini kampas remnya ini kotor banget. Kita fokusnya. Kotor banget kayak gini ya. Ini harus dibersihin dulu. Ya semuanya pokoknya dibersihin. Terus juga dibersihin pastinya. Ini bagian ini dikasih grease nih, biar bisa muter-muter ya, biar bisa sliding, muter-muter sliding gini. Terus bagian dalam kalipernya juga nih kotor banget tuh ya, jadi harus dibersihin. Kotor banget ini tuh. Bisa jadi juga macet gara-gara di sini. Oh, ini kan kotor ya, harus bersihin juga. Entah bakal dicopot semua atau enggak, terus diamplas ya, kita lihat nanti lah. Saya mulai buat cuci bagian kalipernya ya, bagian dalamnya, lalu bagian luarnya. Ini nggak lupa saya juga keluarkan pistonnya untuk dibersihkan sampai sebersih mungkin supaya pergerakannya itu lancar, nggak seret. Saya juga bersihkan kampas remnya. Nah, ini bagian piston yang belum dibersihkan. Nah, yang sebelahnya ini yang udah dibersihkan. Udah dibersihin semua ya, mulai dari si kalipernya tuh udah ya, sebisanya kita aja bersihin. Nah, ini udah ada kerak-kerak yang numpuk nih. Nah tuh di sini ya, udah cukup bersih lah. Sealnya ini masih aman, jadi nggak perlu dia apa-apain lagi. Udah dibersihin semua, baut-bautnya udah dibersihin, kampas remnya juga udah bersih nih. Pistonnya juga udah bersih, kelihatan nggak? Nah, dari sebelumnya yang bolong. Nah, ini permasalahan yang ada di kaliper saya. Kalian bisa lihat di bagian atas nih, itu dia masih tetap ada di kalipernya. Seharusnya dia akan bautnya ada di bagian bracket kalipernya ya. Harusnya ada di sini, jadi dia tidak menempel. Harusnya seperti itu.
Nah, problem dari kaliper saya ini bautnya ini nempel, jadi kalipernya ini nggak bisa bergerak ya, atau sliding. Nah, kita bisa lihat, nah kaliper kan bentuknya seperti ini ya. Ini untuk baut yang bagian atas, untuk yang bisa ngegerakin si kaliper kiri kanan ya. Ini juga bagian yang bawah. Nah, yang macet ini bagian atasnya teman-teman. Jadi baut yang bagian atas, nah, kita lihat ini di sini baut yang bagian atas ya. Ini bagian bawah. Nah, bagian bawahnya ini dia tuh bisa gerak lancar, tapi bagian atasnya ini enggak. Jadi si kalipernya itu dia nggak bisa gerak kiri kanan. Nah, jadi nggak bisa gerak ini tuh. Nah, karena ini kan kalipernya itu yang floating, sementara disknya itu yang fix, jadi kalipernya itu harus bisa bergerak supaya bisa ngikutin habisnya si kampas rem ini. Kalau kalipernya nggak bisa gerak, seperti kasus yang tadi, dia akan nekan di salah satu sisi. Nah, itu juga yang menyebabkan kampas remnya itu habisnya itu nggak rata. Di kasus yang punya saya ini, jadi bagian yang atas itu dia lebih tebal daripada bagian yang bawah. Jadi misalkan ini kan besi dari kampas remnya, nah itu kampas remnya habisnya seperti ini. Nah, gak rata. Ini yang disebabkan dari macetnya baut slidernya ini. Nah, setelah saya temukan masalahnya, saya lepas bautnya ini. Cukup ribet ya ngelepasnya karena udah nyangkut di sini, karena ada karatan juga. Lepas, terus kita pasang lagi di sini. Ini kan bautnya seperti ini ya, ada dratnya di bagian sini, lalu ditambahkan mur. Saya cari mur, ukuran mur 10. Nah, seperti ini. Kalau untuk yang bawah itu nggak perlu, karena di bagian bracketnya ini udah ada ulirnya. Ini di dalam sini ada ulir, jadinya bisa langsung dikencangkan. Untuk kampas remnya itu nggak saya ganti karena masih bagus. Ini karet bootsnya. Sebenarnya karet bootsnya sempat diganti, cuma yang diganti itu yang bagian bawahnya aja karena pecah. Jadi ya udah ganti yang bawahnya aja karena butuh yang bawah. Bagian atas ini rusak juga karena kita paksa buat kita sobek ya, karena nggak bisa keluar. Jadi kita ganti juga karena masih ada spare part dari boots yang sebelumnya. Jadi pas beli itu satu set ya, boots yang bawah dan boots yang atas. Untungnya boots yang atas ini masih disimpan. Nah, seperti itu. Terus tinggal kita rakit ya. Rakit, kasih grease juga di sini biar kalipernya bisa sliding. Terus nanti tinggal di bleeding. Nah, ini udah masuk si pistonnya ke kaliper ya. Tuh. Selanjutnya kita akan masukin ini kampas remnya ke sini ya, balikin. Tapi sebelum itu kita amplas dulu. Nah, di sini ada R15-nya lagi, nih ada problem di bagian bodi ya.
itu bodi di bagian passenger ya, penumpang, di bagian kanannya itu pecah gitu, lagi diperbaikin di situ, lagi dilem-lem, terus mau dicat warna hitam juga, catnya udah dibeli, nanti kita akan ngecat juga.